Tuhan, kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah. Kalau pada hari ini kami boleh berbakti menyembah kepadamu, mendengarkan firman-Mu, apa yang menjadi isi hatimu adalah satu anugerah, satu kemurahan, karena Engkau mengasihi kami. Maka dari itu Tuhan, buat kami mengerti apa yang Engkau mau di dalam hidup kami. Karena kerap kali kami tidak menyadarinya Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kami, menanamkan di dalam hidup kami, supaya kami layak dan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur segala perkara ini. Amin. Silakan duduk, Saudara. Terima kasih dalam Tuhan. Saya sudah 3,5 tahun tidak pernah keluar khotbah. Karena Tuhan sejak tahun 93 bulan Januari, Tuhan sudah berkata kepada saya bahwa saya harus istirahat, tidak pergi ke penginjilan lagi seperti yang sudah-sudah. Sudah kerja 15 tahun, Tuhan berkata, sekarang kamu duduk diam di bawah kakiku setiap hari 5-6 jam. Kemudian saya berkata, loh kok aneh Tuhan, malah justru permintaan banyak, kok malah suruh berhenti. Sampai orang-orang berkata, sesat tuh, mana ada berhenti nginjil. Alkitab berkata, Injil, beritakan Injil sampai akhir zaman. Jadi akhirnya sampai akhir zaman buat saya apa? Mati. Nah ini kok berhenti? Kalau ada orang berkata begitu, hamba Tuhan pun berkata begitu, saya tidak sakit hati, saudara. Kenapa? Saya malah ketawa, saya bilang gini, kok kamu yang tidak ngalami, sing ngalami aja tidak bisa terima. Kok orang lain ngomong gitu, kok saya sakit hati, diejek, saya sendiri bantah-bantahan sama Tuhan Yesus. Waktu dia bilang begitu, saya bilang, yang benar dong Tuhan. Itu tidak cocok sama Alkitab, sama firman-Mu. Tuhan bilang, siapa yang suruh kamu berhenti? Loh, nah tadi tidak nginjil seperti yang dulu. Pindah profesi. Oh, kalau dulu kamu khotbah, sekarang duduk diam berdoa. Menghadap kepadaku tiap hari, terus nanti aku bilang, hei ini doain. Nah kalau engkau tidak ngomong doain, ya wis duduk diam. Jangan ngelayap dewek. Ya sudahlah. Nah ini manusia saudara. Dulu kalau nginjil kan dapat berkat, betul enggak? Loh, tambah dipanggil banyak, tambah berkatnya tambah banyak. Loh, sing bener, betul enggak? Sekarang kalau berhenti, sing ngasih berkat siapa? Sebab manusia itu biasa. Kalau dia butuh, dia mau bayar. Dia tidak butuh, mau bayar enggak? Hah? Enggak dong? Ya itu kamu. Makanya saudara, kita itu jangan hidup dengan cara dunia ini. Karena apa? Engkau dan saya sudah masuk di dalam hidup menjadi milik Tuhan. Kalau kamu nyanyi sampai saya tuh terharu. Terharunya apa?
Aduh Tuhan, datanglah penuhi, lingkupi. Waduh, aku bilang, mbok gitu, mbok sing temenanan gitu loh. Sebab orang yang bilang begitu itu berarti hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Kalau kamu dilingkupi, sudah dibuntel di dalam dia, dibungkus dalam dia. Mau diapa-apain, kamu bisa apa? Nggak bisa apa-apa toh? Kamu yang minta loh. Kamu tadi nyanyi toh? Kamu tadi nyanyi toh? Wahayati enggak? Ngagung sampai, aduh Tuhan. Loh, kamu tadi ngayati enggak? Iya toh? Kamu tahu risikonya. Kalau kamu dibungkus kayak bola, terus kamu digelundung-gelundungi, pusing enggak? Protes enggak? Pasti kamu loh, maksudku dibungkus itu kalau aku kepengen apa-apa, dia yang mengcover. Aku mau ke shopping, dia yang bayar. Betul. Maumu itu dah, maumu itu dah. Tapi kalau Tuhan bilang, tak gelundungki, mau enggak? Pusing Tuhan. Sakit Tuhan. Protes enggak? Kira-kira kalau protes, kamu ya wis kasihan gitu. Apa malah tambah digelundung-gelundung ke? Tambah protes, tambah digelundung-gelundungnya sampai pingsan. Kalau sudah pingsan, tidak bisa protes, nurut. Maka dari itu saudara, kita coba belajar. Saya ini sudah berpengalaman dengan Tuhan itu dari kecil. Belum, pada waktu saya umur 12 itu jadi tahun berapa ya? 47. Agung belum lahir. Tahun 47 apa itu saya sudah komunikasi sama Tuhan. Pada waktu itu, dianggapnya orang sinting. Karena apa? Mana ada Tuhan bicara? Tidak ada. Bapakku sendiri tak kasih tahu, Pak, Tuhan ngomong. Mana ada Tuhan ngomong? Tuhan ngomong melalui Alkitab nih loh. Bapakku tuh ahli Alkitab. Kalau kamu ngomong sama dia, jungkel. Agung saya nggak ketemu, akhirnya bantah, kejungkel. Akhirnya diem. Ya om. Tapi kalau papa sama saya nggak mau dengerin omongannya dia. Sebab saya tahu wong aku anaknya. Ahli Alkitab tapi suka muter balik, jungkel ke. Jadi kalau dia ngomong saya bilang, ya. Nah, terus pendapatmu bagaimana? Tapi saya ya itu enggak dengerin dia, tapi saya sembayang. Tuhan Roh Kudus, lihatan hati ini itu apa sih sebetulnya apa? Lah, nanti bilang, terus pendapat piye? Aku cuma ngomong perkara hati ini, Dek. Kowe takone kepengine gini dijawabnya gini toh. Loh, lah kok aku rak takon ngono? Lah ya salahmu kowe rak takon ngono, wong kowe mancing aku. Tapi iki jawabannya Tuhan tuh ngene. Dia bilang, "Wis ngomong mbek kowe wis bojeh." Nah, wis. Akhirnya dia sadar, dia ngomong mbek aku bojeh. Karena apa? Lah ndak didengarke, dilihat atine lho, itu loh saudara. Kenapa saudara? Manusia itu semua di dasarnya itu dimulai di mana? Hati. Maka dari itu Tuhan ingin supaya saudara itu belajar dari apa yang sudah diselidiki, di-research, kemudian kamu terima hasilnya. Tapi orang muda itu enggak seneng gitu. Sing setengah tua pun enggak seneng. Kepengennya apa? Kamu mau diberi hasil tok? Terima segelondong, telen, mau? Enggak mau. Makanya saya kalau ngomong sama anak muda, sama anak-anak saya bilang, Papa ngomong begini, tapi jangan kamu dengar. Aneh dah? Sebab apa? Enggak bakal kamu dengar. Anak muda dibilang, jangan, malah sengaja. Tapi kalau anak muda dikasih tahu, jangan kamu dengar, malah didengar. Sebabnya apa? Roh pemberontakannya ini
Ada. Itu sudah dari zamannya nenek moyangmu. Jadi tidak masalah. Saya bilang, jangan kamu dengar. Loh kenapa Pak kok tidak boleh didengar? Alami. Setelah kamu ngalami, nanti omongannya papa itu bisa, oh iya. Nah, nek belum ngalami, bujelah. Ini loh anak-anak muda ini loh. Pada waktu dikasih tahu orang tuanya bilang apa? Kolot kek, kuno. Ya dah? Kayaknya itu orang tuanya tidak ngalami. Orang tuamu tuh lebih jelek dari kamu. Lah kalau orang tuamu lebih jelek dari kamu double jelek. Ya toh? Double jelek kenapa? Lah karena ya wong dikeluarkan dari barang jelek. Double jelek. Lah kenapa kok bapakku lebih jelek? Lah ya tenang lebih jelek toh. Wong yang ngeluarke kamu. Coba ndak ada bapakmu, ndak ada kowe toh. Lumayan kowe toh ya dak. Ini loh saudara. Maka kita harus belajar. Saya ingin memberikan pengalaman saya untuk apa? Untuk kamu kaji. Waktunya sudah singkat. Kalau saudara suruh ngalami seperti saya dididik Tuhan secara pribadi 33 tahun, tidak nyampe target kamu. Kedatangan Tuhan itu sudah singkat. Nah, saya bilang Tuhan ini piye? Tak cukup. Sekarang ini harus cepat. Maka dari itu saudara saya ingin mengajak saudara menjadi orang Kristen itu beda sama orang dunia. Tidak sama. Tidak samanya di mana? Tuhan itu memberikan kepadamu karunia maupun segala disiapkan tergantung kamu. Orang dunia tidak diberi, tapi kamu diberi. Jadi untuk orang Kristen ada tambahan. Beda. Tapi hukum alam tetap berjalan bagi saudara. Jadi jangan kira kalau kamu jadi orang Kristen nanti jadi manusia supranatural terus kemudian kamu tidak mau apa-apa. Lalu tidak usah makan. Jadi duitnya ngumpul terus. Itu tidak bisa makan. Tetap kamu lakukan hukum alam. Tapi orang Kristen punya kelebihan mengatasi hukum alam. Apabila perlu. Tapi orang Kristen kepengennya apa? Ngatasi hukum alam saenake. Jadi dia kayak Tuhan. Makanya dia anak apa sedikit-sedikit dalam nama Yesus. Ya kan? Pernah orang ini lihat demikian orang kerasukan gitu langsung dalam nama Yesus. Setane mesem. Aku ya lihat gitu. Ini kok kenapa sih Tuhan tidak keluar-keluar? Lah aku kan orangnya biasa, sudah dari kecil ngomongnya beneran. Kenapa sih Tuhan kok ora metu-metu iki? Lah wong urung waktune kok mbok tokno nggopo. Lah itu orang-orang enggak ngerti. Ayo ben ajar. Terang ngalami enggak terima. Satu saat saudara, ini ada orang kerasukan ditangking setengah hari enggak mencelat. Lalu aku bilang gini, Tuhan aku ini mampir loh kok ini wah Pak Yusa ini setengah hari dah waktu. Kenapa sih Tuhan? Lah mbok tengking-tengking ya ora dungu to wong setane budek. Oh, setane budek Tuhan. Lah aku gembar-gembor wong setane tuli. Lah terus piye Tuhan? Lah kowe ya ngene. Loh, aku sampai bilang, loh kok aneh-aneh sih Tuhan? Kok ya ana roh sing budek bareng itu? Loh, lah kenapa manusia itu ada yang dilahirkan tuli? Itu kan karena dosa. Semua itu roh yang aneh-aneh itu ada kok. Apa yang di dunia ada itu ada. Itu dimulai di dalam roh. Jadi saya datang cuma, lah wis waktune Tuhan wis. Jadi wonge tak tablek wonge menung melotot tak tablek.
Lho kowe lha apa Pak Yusa? Lah setane budek. Terus langsung wah sadar. Lho kowe mau lah apa? Lah enggak dengar apa-apa. Lah ditutup setan budek dikuasai setan budek. Lho itu lho Saudara. Nek kowe gak ngalami itu, mosok si Pak ya. Mau tak temokno. Kita itu kerap kali tidak ngalami dewek itu loh Saudara, tak percaya. Aku dulu yang ngono. Karunia ini ndak wong Tuhan ngomong mbek aku bahasa kadang-kadang ngoko bahasa Jawa. Aku nek ngomong mbek Tuhan, lah kowe iku piye sih Tuhan lho? Kadang kurang ajar dah. Tuhan-tuhan kok dikowe. Aku bilang lho aku ndak sadar, aku mbek bapakku yang ngono. Kowe iku piye sih Pak? Ngono lho, aku mbek bapakku ya gitu kok. Oh kowe mbek bapakmu ya kowe. Iya. Berarti ndak sadar sebab aku mbek Tuhan itu aku anaknya kok. Biarpun belakangan ini Tuhan ngomong gini. Tuhan, aku iki piye sih Tuhan? Terus Tuhan ngasih penglihatan saya. Tuhan itu duduk di tahtanya ngono pakai pakaian putih. Ada anjing kecil. Dokne kakike dilatih klek. Terus aku ini ya Tuhan gak ngomong. Tuhan ini cuma kakike digini iki. Seneng gitu loh. Aku yang ngerti. Oh ya ngerti lah. Iku aku. Loh Saudara, kamu kalau dikatai anjing, kamu tersinggung enggak? Hah? Kamu kalau dikatai anjing kesinggung enggak? Singgung enggak? Tapi kalau kamu mbek Tuhan Yesus, aku malah seneng. Lumayan dadi asumu. Tapi disayang-sayang. Tuhan bilang, aku seneng gitu loh. Karena kenapa sih Tuhan? Aku kok mbok kasih mbok katakan kaya anjing kecil ngono. Tuhan bilang, "Lah kowe iku di dalam dirimu itu yang baik itu apa?" Wong kowe itu kan ngerti anjingku. Kowe deket aku toh? Iya. Tapi nek kowe jalan mbek aku, terus kowe waktu muda loh. Jangan gua anggap Pak Yusa sampai sekarang ya gitu kurang ajar, tidak boleh. Ini wis tuwa sane. Jadi waktu muda, kowe jalan mbek aku, ya tak gandeng. Tapi dek lihat orang perempuan motomu gitu ndak? Iya, persis apa? Ya asu to, wong asu kowe enggak ada ngasu, coba asu lanang digandeng, engko nek ana asu wedok gak keruncalan mlayu. Lah ini loh Saudara, saya itu kerap kali tidak menyadari siapa saya yang sebenarnya. Kita harus menyadari siapa engkau, siapa Allahmu. Karena dengan engkau menyadari keberadaanmu dan keberadaan dia, engkau akan takut akan dia dan kamu akan hidup penuh penyerahan kepada dia dan percaya apapun yang dia lakukan adalah Allah yang luar biasa dan penuh kasih. Itu yang penting, Saudara. Tapi tanpa engkau berpengalaman dengan dia, engkau tidak akan mengenal dia secara pribadi. Makanya kalau belum ngalami, saya bilang, kalau belum ngalami, sudahlah. Kamu konseling orang lain bilang, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa kamu yang tidak ngalami. Tapi coba kamu ngalami sendiri. Tapi kalau kamu sudah mengalami, kamu bisa berkata, Allahmu luar biasa. Dia tahu kalau engkau dibiarkan karena Tuhan mau supaya engkau mengenal siapa dirimu dan siapa Tuhan. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-66. Ayat yang ke-10. Mazmur 66 ayat 10. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air.
tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Saudara, kalau engkau dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kita ke dalam jaring, melalui api, melalui air, bahkan dimurnikan seperti perak. Siapa? Tuhan. Sengaja engkau dimasukkan dalam jaring. Sengaja engkau tertangkap. Sengaja membiarkan orang-orang melintasi kepalamu, kata Tuhan. Firman Tuhan. Diinjak-injak, dihina. Siapa? Tuhan. Mengapa dia membiarkan hal itu terjadi? Karena ingin mendidik engkau dan saya. Supaya engkau mengenal kepribadianmu, supaya engkau mengenal kepribadian dia. Tanpa penderitaan, tanpa kamu masuk dalam kesesakan, tanpa kamu masuk di dalam air dan api, kau tidak akan mengenal mujizat dan kuasa Allahmu. Bulan-bulan yang lalu saya sakit, saudara. Sakit saya aneh. Saya sakit 3 minggu. Mulut saya ini melepuh kayak kena api. Jadi tidak lumpangan, melepuh. Yang atas ini kan keras. Itu bisa benjol. Waduh, kena air sakit. Kena apalagi kena nasi. Wah, tidak bisa makan 3 minggu. Minum tidak bisa. Saya turun 7 kilo. Jadi yang mau diet pasti berhasil. 3 minggu 7 kilo. Kalau menurut ilmu kedokteran, infus. Saya berdoa. Saya bukan tidak mau, saya berdoa. Tuhan ini piye aku diapake. Tuhan bilang, tenang aja. Ya wis, tenang aja ya tenang. Terus ada suara, lah ini kan dek dehidrasi, engko terus piye? Dek mati piye? Nah, aku ya bilang, tenang aja. Sebab Alkitab berkata, mati adalah keuntungan. Tenang aja, Tuhan bilang tenang. Sampai saya akhirnya periksa diri. Doaku kurang, Tuhan. Enggak. 5-6 jam tetap terpenuhi. Baca Alkitabku kurang, Tuhan. Enggak. Tiap hari lebih dari 10 fatsal. Ya kurang apa? Doa, bangun jam 3, jam 4, sembahyang. Kurang apa Tuhan? Tuhan bilang, hidupmu terdiri dari apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Tubuhku tetap doa, rohku tetap, jiwaku tetap. Tapi apa Tuhan bilang? Lihat hidupmu. Kamu kalau hidup dengan aku sudah biasa bagaimana? 24 jam kamu tidak pernah memikirkan yang lain kecuali aku. Betul enggak? Ya. Belakangan ini kamu mikir apa? Oh iya, waduh, ingat saya. Saya mikiri anak laki saya yang sedang bisnis, karena tiap hari bicara sama saya, terus duit saya digerogoti terus. Jadi kalau dia kurang, Pak, gue punya duit enggak? Ya punya. Ini minta dong. Pakai. Jadi saya turut mikir tok. Sehingga akhirnya saya agak khawatir sedikit. Kalau gini piye? Setan nyerang. Lalu hamba Tuhan, adik saya mendapat penglihatan. Ada naga nyembur mulut saya dengan api. Pantesan melepuh semua. Wah. Sehingga tidak bisa ngomong toh. Minum tidak bisa, makan tidak bisa, ngomong pun tidak bisa. Ya wes, diem aja. Lah kalau tahu saya gitu kan anak saya tidak pernah ngomong sama saya. Jadi tidak ngasih pikiran. Saya bilang, Sam, sudah jangan ngomong apa-apa, sudah keadaan gini ditegur Tuhan ini. Sudahlah, hanya karena memikirkan beberapa bagian jam saja. Saudara. Tapi saudara tidak akan dituntut Tuhan begitu. Seperti yang dituntut kepada saya. Karena apa? Setiap orang dituntut menurut ukurannya, imannya.
Lah tapi kenapa sih Pak? Wong gitu saja kok. Loh gitu bagaimana? Justru di situ kasih Tuhan. Karena Tuhan itu sangat cemburuan adanya. Dia tidak mau. Dia mengatakan aku yang utama. Segala-galanya aku bereskan asal kamu bersama dengan aku senantiasa. Penyerahan yang total. Percayakan. Nah, kita lihat sekarang. Di dalam Yehezkiel 47. Coba saudara kita akan belajar firman Tuhan tentang Yehezkiel. Apa yang Yehezkiel telah lihat dan Tuhan mengatakan ajarkan ini, peringatkan ini karena gereja ini akan Tuhan arahkan kemana yang Tuhan mau. Jadi jangan kira kalau 3,5 tahun saya berhenti terus saya mau keluar lagi ini berarti saya nanti khotbah lagi seperti penginjilan seperti dulu. Tuhan bilang tidak. Kamu hanya pergi ke tempat di mana aku perintahkan. Dan ini yang pertama saudara. Ada pesan Tuhan untuk jemaat di sini. Maka dari itu kita baca firman Tuhan di dalam Yehezkiel 47. Ayat pertama mulai. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta. Dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Sampai di sini. Saudara perhatikan, kasih Tuhan itu mengalir dari bait suci. Dari tahtanya Allah. Air hidup yang keluar tuh. Tadi Mazmur berkata apa? Engkau dan saya dibawa Tuhan melalui apa? Api dan air. Hari ini saya bicara perkara air. Air ini keluar saudara. Lalu diukur 1000 hasta sepergelangan kaki. Nah, orang yang mengenal Tuhan pertama kali, dia kehausan, dia kegersangan, dia membutuhkan air hidup. Tapi pada waktu dia menerima itu, tidak langsung dimasukkan ke dalam yang dalam, di sepergelangan kaki. Kira-kira sepergelangan kaki itu sudah bisa diminum, sudah bisa dirasakan kesejukannya apa belum? Sudah. Itulah orang pertobatan pertama. Dan ada jangka waktu, jangka jarak, 1000 hasta yang kau harus jalani dan nikmati pada waktu kamu bertobat. Setelah itu harus masukkan yang lebih dalam, selutut. Kira-kira kalau sepergelangan kaki kamu jongkok, kamu tiduran, tenggelam tak? Enggak, baru udah ya, pasti rasanya ya cukup dingin lah, cipuk gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke selutut, kalau kamu tiduran, tenggelam enggak? Mau tenggelam bisa kalau tidur. Kalau menyerah kepada Tuhan, tenggelam. Makanya nyanyian tadi, datang Tuhan, penuhi aku. Bisa enggak? Bisa kalau sudah sampai
selutut. Dan kamu nyerah sama Tuhan, tenggelam. Suasana roh enak, sejuk, damai sejahtera. Tapi dia sudah duduk. Kalau selutut kamu duduk, tenggelam lagi enggak? Enggak, kepalanya sudah tengah-tengah. Mulai lihat dunia lagi. Kok narik ya, berdiri. Jalan, selutut gampang loh. Jalan, cepuk, jalan. Sampai sana nanti kotor, sudah capek, kehausan, masuk lagi. Susah, sedih, semeleh pelok. Itu banyak orang Kristen. Di daerah selutut. Oh, gebu-gebu. Kalau sudah punya maksud, selutut itu lari bisa enggak? Bisa. Oh, gebu-gebu. Wah, ada hal yang harus cepat. Cepat. Yang dikejar ternyata dosa. Ya tidak apa-apa. Sadar, sudah bonyok semua sadar. Balik, masuk lagi, semeleh lagi. Wah, urapan. Lalu kelompok yang ketiga masuk lagi, sepinggang. Wah, sepinggang. Sudah bisa berenang belum? Sepinggang tuh bisa direnangi belum? Sudah. Bisa nyelam enggak? Sudah. Kalau kamu jongkok saja, enggak usah semeleh tidur. Jongkok saja, kelem enggak? Kelem. Wah, ini orang Kristen yang paling senang. Kenapa? Sebab sepinggang. Mau berenang bisa, mau tenggelam bisa, jongkok saja sudah tenggelam. Karunia lidah. Oh, enggak usah susah-susah, enggak usah sampai semeleh. Udah tenggelam. Urapannya sudah banyak. Tapi kalau dia muncul sudah bisa lari belum? Tidak bisa, sepinggang kamu mau lari kemana? Ya lari. Tapi sepinggang. Enak selutut atau enak sepinggang? Enak mana? Untuk orang dunia enak selutut. Untuk orang Kristen yang sudah lumayan enak sepinggang. Sebab apa? Sebab kalau sepinggang itu pas setengah. 50% dunia, 50% surga. Kalau mau masuk dalam hadirat Allah, singgah. Tenggelam. Kalau mau lihat dunia, berdiri. Nikmati dunia. Iya. Tangannya saya saking, meskipun kakinya Kristen, urapan. Tenggelam. Tapi tangannya cawe-cawe. Matanya, api ya. Itu orang Kristen yang paling senang. Saudara di mana? Boro-boro setengah, selututnya lumayan, Pak. Tapi saya percaya orang di sini banyak yang setengah. Sudah sepinggang. Sebab saya merasakan tadi pujiannya, penyembahnya. Saya tahu, wah lumayan ya Tuhan, lumayan sepinggang. Loh, soalnya coba kamu masih senang terikat dengan kesenangan-senangan dunia enggak? Masih enggak? Masih toh. Kalau kamu sudah masuk lagi ke tempat yang dalam, kakimu ngijak dasar enggak? Enggak. Kamu hanya bisa renang, minggir, atau tetap di tengah, tenggelam. Udah bukan kehendakmu lagi. Kowe mau kehendakmu, capek terus. Berenang terus. Lama-lama ya belum. Kelem. Nggak bisa menjejak bumi ini, nggak bisa. Nah ini, saudara, kalau kamu sudah masuk ke tempat yang dalam,
keinginan-keinginan duniamu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Tidak sempat. Di tengah sungai yang dalam, kamu ngelongok sebentar, capek. Blus lagi. Tadi daripada capek-capek, tidak usah ngurusi. Hidup di dalam kesegaran dengan Tuhan saja. Ternyata itu saya alami. Ternyata kok nikmat, saudara. Kenapa? Lah orang suruh habis nginjil kemana-mana, sudah dikenal, semua orang ketemu Pak Yusa. Waduh. Karena mana-mana Pak Yusa, kalau dipanggil orang, mau tidur di mana Pak? Di hotel, gak berani dia ngasih saya hotel bintang 1. Bintangnya 5. Sampai ada orang di Jakarta itu darah menteng. Saking dia mendapatkan mujizat melalui Tuhan bicara melalui saya sampaikan. Dia beli rumah seharganya sak miliar khusus dibandani kaya hotel dikasih ke saya. Suruh nempati. Pak kalau ke Jakarta ini tempat Anda. Saya tidur di sana sekali sama istri saya. Istri saya bilang gini, kok kaya hotel yang ya. Seumah ini disuruh nempati kamu. Ya. Tapi malam itu pagi-pagi, wah semua disediain. Jus, apa-apa. Makan, sak meja. Wah. Terus Tuhan bilang, Yusa. Apa Tuhan? Aku tidak suka kamu di sini. Loh, dek, kowe tidak suka ya tidak apa-apa lah. Dan ya kamu mulai sentak, Yusa. Bayangin saudara, persis kayak anjing itu. Ya wes, aku menyerah. Terus ngomong saya sama orangnya, maaf ya, mulai hari ini saya tidak akan tidur di rumah kamu. Kenapa Pak? Kan gini. Lalu saya bilang, habis kamu terlalu manjain saya, lalu Tuhannya cemburu. Kamu bikin jerat buat saya, dia tidak boleh malah. Tidak tahu. Saya bilang, ya sudah, tidak boleh, tidak apa-apa. Sebabnya apa? Daripada tidak nurut, lebih tidak enak. Tidak nurut, enak. Sebabnya apa saudara? Kalau saudara sudah masuk di dalam tempat yang dalam, apa yang disediakan Tuhan? Semuanya. Coba lihat di dalam ayat selanjutnya. Supaya saudara nanti tahu. Ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Ini kembali bukan kembali ke bait Allah. Terus nyusur terus dia. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan akan penuh sepanjang iklim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan sungai. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara, ikan-ikan besar adanya di tempat yang dalam atau di tempat yang sepinggang? Dalam. Kalau yang selutut kira-kira ada enggak? Ada, kecil-kecil. Ikan pari itu loh.
Nah, sekarang kita kerap kali saudara tidak menyadari bahwa Tuhan itu ingin supaya hidupmu itu berjalan menurut Dia. Dan Ia akan menetapkan kalau engkau sudah diuji, sudah dimurnikan, sudah dijalankan melalui api dan air. Kamu harus ada di dalam tempat yang dalam. Karena apa? Semuanya tersedia bagi Dia. Saya baru ngalami 3,5 tahun. Saya tidak pergi penginjilan, saya tidak pergi kemana-mana. Saya duduk diam di rumah berdoa. Kalau pergi kadang-kadang nyambangi anak ke Bekasi, kemana boleh, jalan-jalan, kemana. 3,5 tahun saya tidak pernah kekurangan. Buah maupun apa semua tersedia. Alkitab berkata, kamu semuanya sudah disediakan, ikan-ikan besar sekalipun, kamu tinggal menikmati. Dan ternyata berkat yang saya terima saudara, lebih daripada saya pada waktu nginjil. Sampai saya bengong. Loh kok bisa gitu Tuhan? Kalau kamu tidak ngalami, kamu tidak akan mengerti. Makanya Agung bilang, Pak, ini waktunya sudah sampai belum? Udah, saya bilang, nanti saya akan ngomong di gerejamu karena Tuhan mau punya rencana, saya bilang. Tapi kamu jangan ngomong gini ngomong gitu. Aku menurut kowe itu wong pinter. Aku menurut. Aku iki wis bodoh. Aku menurut wis dadi bodoh. Dulu pernah keminter. Saya bilang. Jadi terus dia ngomong be. Ngomong be kowe itu ndak isa Pak. Karena apa? Kowe itu hamba Tuhan yang ndak doan duit. Aku bilang siapa yang ndak doan duit? Loh, betul ndak? Manusia di dalam dunia butuh duit ndak? Iya. Nah, peristiwa terjadi begini saudara. Satu saat, tahun yang lalu Tuhan bilang, aku bilang gini sama Tuhan. Saya pakai mobil Mazda, baru 2 tahun loh. Jalannya baru 30.000. Mulus, wah tak pernah kesenggol. Terus saya bilang, Tuhan aku kok sudah bosen sih Tuhan, mobil ini tak ganti yo. Tuhan bilang nih, ganti yo. Wah, hati kan seneng, anak dikasih tahu gitu, ganti yo, wis, wah beneran. Aku ngomong sama istriku, mah, aku mau ganti mobil. Yo ganti yo, sama persis cocok banget. Amin. Terus saya nyari mobil, yang bisa lari kenceng, yang comfort, yang jatuhnya ke Mercy. 300e, tenaganya gede. Piro? Sampai 300 juta. Lapor sama saya. Tuhan, 300. Ya toh lapor, wong suruh ganti, boleh ganti tapi belum punya duit toh. Saya cuma dikasih pas-pasan terus, lebih banyak. Ya 10 juta, ya 15 juta, tapi ya pas gitu loh. Butuhnya sakmono ya entek gitu. Nah, aku, Tuhan 300. Tak jawab bilang A, B, enggak. Tapi berkat datang 50 juta. Wah, aku bilang, Tuhan, 50 juta. Katanya mau ganti mobil. Wah, puji Tuhan. Kantong. Datang lagi 30 juta. Wah, Tuhan 30 juta. Loh katanya ganti mobil. Masuk lagi. Tak hitung 80 juta. Wah, mobilku tak tawake 30 juta. 110 juta. Habis itu saya ngomong sama istri saya. Yang, sudah 110 juta yang. Aku mau ganti Mercy. Hah? Lalu dia mau, hah? Aku tidak sejahtera. Loh. Aku bilang, sejak kapan gue? Tadi bilang oke. Tapi gue mau Mercy tidak sejahtera. Loh kenapa? Mbah ya, aku gue ganti mobil itu terserah lah. Tapi kali ini aku tidak sejahtera. Nanti disangkai sok-sokan. Hamba Tuhan sudah tidak kerja. Kok tumpakane Mercedes 300e lagi, banyak grace. Wah, tapi kalau Tuhan bilang oke ya. Ya terserah lah. Kalau Tuhan bilang oke lah. Ya wis. Balik dah kepada saya. Ngomong saya sama Tuhan. Tuhan dek ngene iki ana wong sing kei 190 juta. Klop. Saya yakin saudara ndak wani ngomong untuk Tuhan.
hamba Tuhan sekali kok 190 juta jaluki. Aku gak jaluk loh, kalau. Lah aku cuma ngomong kok, Tuhan seandainya kalau adanya ngasih 190 juta, kalau bel berbunyi, saudara. Bel ini berbunyi. Pak, siapa ini? Ini. Kenapa? Aku ini dengar suara Tuhan 2 kali, Pak. Ini dok, ini depanku itu ada duit. Piro? 240 juta. Saya sudah mulai. Kamu jadi saya, betul dah? Betul dah? Jujur itu, timbang sing pura-pura. Terus aku bilang, lah terus ada apa? Aku dengar suara, Pak. Suruh bagi 2. 50 sama 190 juta. Lah terus Tuhan bilang, ngomongnya piye? Relanda kalau kamu terima yang 50, yang 190 juta untuk hambaku. Karena 2 kali aku takut, Pak. Lah terus aku tanya, ya wis Tuhan, aku rela. Hambamu siapa? Nyebut nama saya. Yusa yang mana? Yusa Cipto. Wis berkatan banyak makanya dek sugih kok juga sithik-sithik. Bayangi aku sampai Tuhan ini kok lucu sih, kok suka humor, aku bilang gitu. Iya Pak, aku digolokke kok Pak. Loh sampai aku tanya, loh lah duitmu dewek itu misi berapa? Tinggal 10 juta. Bayangin saudara. Duitmu dewek, loh simpenan tinggal berapa? 10 juta Pak. Lah kok iki kon kekno kowe? Wis saiki kowe milih Pak. Gitu guys saudara. Wah langsung di sini hitungan ndak? Hitung. Kelop. Terus itu kehendak Tuhan enggak? Menurut kamu kehendak Tuhan enggak? Iya toh? Iya toh? Iya. Di sini saya ya iya. Kelop. Waduh Tuhan, kelop. Tapi di sini bilang gini saya. Tuhan, ini dek done sini kelop. Aku ya seneng. Tapi Tuhan, aku ini hambamu. Aku ngambil yang berapa, Tuhan? Tuhan tidak jawab. Jawabnya melalui firman. Firmannya masuk. Plung. Hamba Tuhan cuma terima 1/10. Macet. Aku tanya, loh kok iso 50 ambek 190 ini piye? 50 itu 20%. Jadi aku cuma terima selawe Tuhan. 25. Iya. Ya wes, ya wes. Yang 190 ambil kembali, yang 25 yang 50 kirim saya, tapi saya cuma ambil 25, yang 25 disuruh memberikan hamba-hamba Tuhan. Orangnya bilang, wah, puji Tuhan, aku lulus ya Pak, duitnya dewek. Bayangin saudara. Habis itu terus saya bilang, oke Tuhan, saya tahu bahwa saya tidak boleh pakai Mercy, saya bilang. Aku beli apa Tuhan? Kowe beli galen. Karena aku tahu kowe seneng melaku banter, seneng strike. Nah, jadi itu cocok buat kamu. Aku bilang, ya wes. Aku bilang, oke Tuhan. Tuhan bilang apa? Baru semua itu terjadi, baru Tuhan ngomong jelas sama saya. Itu baru hambaku. Bayangin saudara. Aduh rasanya dia itu gini. Aku bangga punya hamba kayak kamu. Nangis saya. Ya Tuhan, kok kacawatiku toh. Aku ini sudah tahu bahwa aku ini anjing, ora berani. Tapi kok mau uji. Saudara, Alkitab berkata, ujian demi ujian untuk menaikkan tingkat yang lebih, memurnikan kita. Kita kerap kali mengatakan, Tuhan, kau kan sudah tahu, mbok jangan. Kau ngatur Tuhan. Bukan Tuhan yang ngatur kamu. Tapi saya katakan saudara, kalau engkau hidup dengan Tuhan, mengikuti aliran air hidup,
Kau akan menikmati semua kelemahanmu diatasi bersama dengan Dia. Semua kelebihanmu yang dapat menjerat kamu, kamu dapat menikmati kelebihanmu. Contohnya, perempuan ini kalau diberi kecantikan, itu satu anugerah enggak? Ya. Tapi kecantikan dapat menjerat menjadi apa? Bencana. Karena apa? Banyak yang ketarik. Sakit hati, tusuk wailah, cacati wailah. Nah, bencana. Tapi kalau dia bersama dengan Tuhan, orang datang, yang laki-laki datang, dia tanya, Tuhan yang mana? Datang jangan ditolak. Mau wong 7, 10 ya seben. Pilih Tuhan yang mana. Gitu. Saya dulu ngajari anak saya perempuan gitu. Di Belanda orang 7 sekaligus yang nemuin saya. Om, doa dong om. Siapa tahu saya mantumu. Bayangin saudara. Mahasiswa Indonesia di sana itu, di luar negeri itu, wah sudah jadi jelas perang-perangan. Sampai ada yang ke Indonesia bilang, Om sudah berdoa belum? Sudah. Aku mantumu enggak? Enggak. Loh Om, aku dapetnya gitu kok. Lah kowe seneng kok. Ya jelas toh. Aku kan enggak kenal kowe. Ya, Tuhan bilang, aku belum menetapkan. Sudah. Oh jadi belum. Siapa tahu ya Om nanti saya. Ya sukamu. Sampai ada kurang ajar satu. Saya ke sana, hem saya yang baru itu hilang. Hem panjang baru saya pakai, tapi saya cuci kok enggak masuk, kok hilang. Ya wis lah. Udah tahunya setelah saya pulang ke Indonesia, anak saya bilang, "Loh, itu kok hem persis heme papa ya?" Anaknya bilang apa? "Ya memang heme bapakmu." Loh kenapa? Tak ambil supaya masuk aku, siapa tahu aku mantune. Kurang ajar. Dia bilang, kowe iki. Lho ya, kowe gelem to nek aku. Oke Tuhan, oke. Anak saya tak ajari gitu. Kalau Tuhan kehendaki, oke. Tapi ternyata yang dapat orang lain. Enggak ada dari 7 itu, enggak ada. Lah ya piye? Aku bilang itu Tuhan. Maka dari itu saudara, engkau perhatikan. Gereja ini Tuhan tuh punya maksud. Setelah ini semua nanti selesai, engkau kan bergumul tentang bayar ini. Sebab saya tuh terus terang mengikuti karena Agung kerap kali ngomong sama saya. Jungkir balikmu setengah matinya, ya toh. Terus kemudian sekarang sudah bayar, lego ndak? Rasanya pelong, terutama Agung nih, sebab beda anak apa nih pisui deh nih. Pak pelong, setelah pelong apa karepe? Oh ya ini diberesin semua bagus, semua selesai. Itu betul. Tapi itu tidak yang prioritas. Yang prioritas Tuhan mengatakan nanti aku punya rencana. Sebab kalau seseorang itu sudah mengalami pergumulan, sudah mengalami semua penderitaan, lalu bisa bebas, lalu berkelimpahan, lalu mulai apa? Mulai apa? Mulai mikir. Ini berkat dibuat apa? Ini apa? Gitu dah. Loh, lah gitu itu waktu susah. Kamu mikir utang atau jengking mbak Tuhan? Pertama kali utang, ternyata tidak bisa bayar. Setelah tidak bisa bayar, dipepet Tuhan, jengking. Setelah jengking, berkatnya datang, plok. Setelah datang makplok, lego, lebih terus bilang apa? Tinggal apa ya? Mikir meneh. Ingat saudara, hati-hati. Jangan jatuh ke dalam perkara yang kamu sudah pernah alami. Waktu dia dulu bilang sama saya gini, Pak, wah Tuhan itu baik Pak. Baik, ada direktur bank mau pinjemin saya Pak. Berapa? 270 juta. Wah, saya bilang Tuhan ini itu jalane. Oh, tapi terima dia sama terima saya beda. Itu jalane.
Tapi terima dia berkat Tuhan. Gepeng gue ya. Sebab memang harus diproses supaya pikiran kita diserahkan kepada Tuhan. Jalannya bukan jalan kamu, tapi jalannya Tuhan kita. Setelah selesai semua, sekarang diberkati, Tuhan punya rencana yang lain. Tapi tetap ini akan Tuhan bilang, ini selesaikan. Tetap. Tapi engkau harus mulai berpikir menjadi gereja yang misioner. Yang tidak hanya menikmati. Hati-hati. Mulai tanya Tuhan, apa maumu Tuhan dengan apa kelebihan berkat ini? Sebab segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Perhatikan orang kaya sama Lazarus yang miskin. Apa kata-kata Abraham kepada orang kaya itu? Coba kita lihat di dalam Lukas. Hanya kata-kata Abraham saja. Perhatikan itu. Di dalam Lukas pasal yang ke-16. Ayat yang ke-25. Tetapi Abraham berkata, dia berkata kepada orang kaya, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Perhatikan saudara. Kalau mereka di dalam dunia senang terus, tanpa dia tahu kehendak Tuhan itu maunya apa, yang dia diberikan berkelimpahan itu dan tidak melakukannya, akibatnya dia harus bayar di api neraka. Sebaliknya Lazarus yang kasihan, tidak ngerti firman, tapi dia menderita terus. Sebab dia belum mengenal akan kebenaran, dia selalu ngomongnya, wes nasib, terimalah Tuhan ya maunya gini ya, wes terima. Akhirnya menerima di sana, tapi di dunia sengsara. Tuhan tidak mau itu, saudara. Tuhan mau kamu di dunia menjadi alat dia, diberkati, menikmati dunia secukupnya, sesuai dengan rencana daripada Tuhan. Kelebihannya apa? Tanya Tuhan dong, maumu apa Tuhan? Ini yang Tuhan pesan kepada saudara. Jangan ngambil teori makmur. Kue makmur terus nanti kayak orang kaya. Tapi Tuhan mau kamu di dunia menikmati sambil diproses. Nikmati dimasuki lagi penderitaan. Nikmati. Jadi bayarnya tadi gimana dek? Nikmati cukup, berlebihan, kurang sedikit lagi. Pas. Bayarnya di sini apa di sana? Di dunia sudah dibayar. Kamu di sana tinggal menikmati segala-galanya karena kamu sudah menyenangkan hatinya Tuhan. Ini saya dididik sama Tuhan itu tanpa ngerti, saudara. Saya dididik Tuhan lebih banyak melalui pengalaman dulu baru firman. Kalau Agung, firman dulu. Pengalamannya karena pinter deh. Makanya aku tak pikir-pikir, wis Tuhan, di hadapanmu lebih baik jadi orang bodoh, tapi di hadapan manusia tapi pinter. Sebab keminter ambek Tuhan. Wah, sugi. Aku dulu gitu soalnya. Tidak ada orang model kayak saya. Saya dari bodoh dijadikan pinter, setelah pinter kurang ajar ambek Tuhan luar biasa. Kalau saya sudah mikir, menurut firmanmu gini, aku mau begini. Tuhan bilang, aku tidak mau. Tuh itu cocok ambek firmanmu. Ayo biarin, aku tidak mau. Nah, aku tidak mau, tidak apa-apa, aku mau. Terus Tuhan akhir bilang, ya wes, coba kuat-kuatan, kuat aku pak kuat kue. Nah, kalau Tuhan sudah ngomong gitu tuh langsung saya menyerah? Enggak. Saya tetap jalani. Saya nekat. Makanya saya itu orang yang gila-gilaan. Saya dulu dilarang judi, saya bilang,
Enggak, aku seneng kok. Bayangin, Tuhan bilang aku enggak suka. Ya ben kowe, aku suka. Terus Tuhan habiskan saya, belas. Setelah habis Tuhan ngomong gini, ini di tempat judi loh saudara. Ngomong-ngomong ya Tuhan. Tuhan bilang, rasain lu. Sekarang kalau sudah habis gini, mau apa kowe? Bayar restoran, bayar ayahmu di sana sedang makan, kamu traktir, kamu ndak beli, tinggal cepetun. Mana kowe? Kowe nanti rasain dimaki-maki, dimalukan orang sana. Tuhan, iya makanya aku bilang, aku ndak suka. Jadi karena apa? Aku tahu bahwa kamu tidak akan baik. Saudara tahu? Saya nangis di tempat judi. Istri saya datang, yang menang. Wong sudah sadar gitu, istrinya datang, yang tak sentak malah. Itu laki-laki. Jadi kalau istri disentak itu biasa. Kalau isih pacaran baik, yang apa? Jadi istri ini yang itu biasa. Makanya istri-istri itu jangan sakit hati. Sebab apa? Sebab sudah terlanjung deket, jadi dituntut supaya ngerti. Kok ora ngerti aku, wis kalah om. Saudara, akhirnya saya bertobat, saya minta ampun. Tapi ini tak kasih tahu, tapi jangan niru. Tidak boleh. Sebab pengalaman saya belum tentu pengalaman kamu. Karena apa? Kamu tidak sepeka saya, dituntut seperti saya. Saya bilang, ya sudah Tuhan ampunilah. Cuma aku kayak duit dong Tuhan. Mbah bayar itu loh. Kok wis bar bayar kabeh cukup wis lah. Aku kapok, wis bener. Aku bilang gitu. Wis tobat tenan? Ya. Ya bener aku. Terus istri saya, yang piye ini bayare? Tinggal cepet. Main bayar piye? Digo parkir tok. Lho lah orang 15 mangan lho restoran iki entek pirang atus piye yang? Ya mboh aku melu. Aku meneng ae ta. Aku agak ngomong mbek Tuhan. Lho Tuhan mbok ajak apa? Tak ajak judi. Bukan iki gendeng. Itu melanggar Alkitab. Wis to meneng ae to yang aku iki wis susah iki kok bingung aku nih. Aku terus ya Tuhan ampuni si Tuhan. Aku ini di depan rolet ini. Tuhan itu tidak seperti kamu. Tuhan ngomong gini. Ayo dek tak kowe ngono lho, aku tidak sayang kowe ngono lho. Wis tak pletes. Lah terus piye Tuhan iki? Wis kono pasang nomor 10. Bayangin saudara sampai melongo aku. Hah? Makanya saya bilang jangan niru. Belum tentu kowe. Bodol kowe ngene aku. Aku ngalami mbek Tuhan tuh aneh-aneh saya bilang. Wes duit cepek ini tak pasang. Istriku bilang, "Yang enggak bisa bayar parkir. Mobilnya ra iso dijimok lho." Aku bilang, "Wis to meneng ae." Letak aku terus gini. Wah, pasti deh. Nah, sing ngomong sing duwe langit bumi kok. Muter masuk 36. Kletek 10. 36 kali toh. Wah, 3.600. Nah, istri saya bilang, "Iki lumayan toh yang dinggungku ditambah-tambah." Kok sik ta meneng ae. Meneng ae ta. Lu wis to yang. Tak sentak lagi. Diam. Aku meni ngerayu, Tuhan sekali lagi sepisan. Wes sudah enggak meneh sepisan bae. Meneng aku wis. Ngomong lagi. Wis kono pasang nomor 12. Ora cepek kabeh. 3.600. Plak. Yang diem. Muter. Gelinding ndok Semarang lho ini ndone pelabuhan. Masuk bilang 36 kali lagi. Kali 3. Aku bilang cukup. Kantong.
Istri saya bilang, lah bapakku ngerti aku bakal dan bapak tahu bahwa aku benar-benar mau bertobat. Benar aku mau bertobat. Bapak bilang, oke, aku ampuni. Selesai, saudara. Kalau kamu tidak pernah mengalami kejepit, kalau kamu tidak pernah mengalami penderitaan mau mati sekalipun, kamu tidak akan mengenal kasih Allah. Bahkan itu seolah-olah melanggar sekalipun dilakukan oleh dia. Mengapa? Karena kasihnya luar biasa. Maka kalau Tuhan Yesus itu diserahkan, engkau tahu dia itu yang berkuasa di dunia dan di surga. Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu tidak ikuti aliran itu? Maumu apa Tuhan? Maka saya selalu pesan, biasakan saudara tanya Tuhan Yesus, Tuhan maumu apa? Engkau sudah memberi aku banyak, baik berkat, baik kecantikan, baik kegagahan, baik kesehatan. Maumu apa Tuhan? Kalau engkau diberkati lebih, kamu benar kata maumu apa Tuhan? Karena ini bukan milikku, ini milikmu. Maka engkau akan menikmati, dilindungi dari segala perkara. Dia beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi. Bukan berarti kalau Tuhan mengatakan kamu harus mulai sekarang. Kalau kamu sudah berkelimpahan, kamu menjadi gereja yang misioner. Bukan berarti terus nanti Agung, wah berarti aku mesti pergi terus ya. Mesti nginjil keluar, lalu domba-dombanya ini dibiarin keleleran. Tidak boleh. Tidak bisa. Saudara menjadi domba-domba harus dapat mendoakan dan mengecek gembala. Sebab dia manusia. Kalau engkau mendapatkan apa-apa dari Tuhan, beritahukan. Pak, aku dapat ini. Coba digumulin, Pak. Coba didoakan benar enggak. Saudara, supaya engkau berjalan menjadi berkat buat orang lain. Kalau engkau menjadi berkat buat orang lain, engkau pasti akan diberkati. Karena itu ekonomi Tuhan. Beri, maka kamu akan diberi. Saya tidak pernah kekurangan karena apa? Setiap kali saya terima, saya bilang Tuhan untuk siapa? Tuhan bilang salurkan, salurin. Kalau Tuhan bilang kantongi, tak kantongi. Selalu berlebihan, cukup. Butuh banyak dikasih banyak, butuh sedikit dikasih sedikit. Tapi tidak pernah kurang. Bayangin, mau apa boleh. Saya tinggal ngomong. Saya kalau mau pergi ke luar negeri, saya bilang, Tuhan aku tak jalan-jalan ya. Ya. Bayangin, tahun 86 itu, uang 14 juta itu gede, saudara. Saya tidak punya duit selengan di bank itu 1 sen dulu itu tidak ada. Anak-anak bilang, Pak mau luar negeri Pak, yuk. Kalau sembahyang, kalau Tuhan oke. Saya bilang Tuhan ini anak-anak pengen ke luar negeri sebulan jalan-jalan ke seluruh Eropa. Boleh enggak? Tuhan bilang boleh. Tak hitung jumlahnya. Wah butuhnya 10 juta lebih Tuhan. Enggak apa-apa. Tapi nanti aku sing ngatur. Aku bilang ke anak-anak, ngucap syukur. Pokoknya kamu sekolah selesai, bikin beres, semua nanti Tuhan sediakan. Piye carane? Enggak ngerti. Jangan tanya be papa, papa gak ngerti. Duitnya ya urung ono. Tapi pasti Pak, pasti. Saudara tahu? Dari orang dari Jakarta, tahu-tahu sore itu bilang gini. Tanahku itu 5 tahun udah payu-payu sih. Dia dengar kaset saya, dia bilang, coba tanahku belum payu belum. Dengar kaset sendiri, ngomong dewek. Coba omahku, tanahku tuh laku tuh loh. Tak kasih ke payu sak. Perpuluhan nih. Akhirnya ngomong gitu bel berdering. Kau punya tanah di sini? Punya. 80 juta tidak laku dijual 140 juta. Dibayar sama orangnya. Lalu dia melongo. Loh aku tadi kok ngomong ngono. Wah ini berarti 14 juta. Yusa ini. Langsung saya dibel. Pak Yusa, kau butuh apa? Orang butuh apa? Ya orang mungkin. Ya orang mungkin apa? Lagi aku kan ngei duit kowe kok piro?
14 juta. Ya memang bener. Kenapa? Meh jalan-jalan ke Eropa, pantesan. Bayangin. Kita tidak pernah ngerti jalannya Tuhan. Tapi kalau engkau ikuti, masuk dalam aliran air hidupnya, kau akan menikmatinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah sampaikan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Buat anak-anak-Mu ini mengenal akan pribadinya masing-masing. Di mana mereka sedang berada. Sepergelangan kakikah, selututkah, sepinggangkah, atau mereka mau masuk ke dalam tempat yang dalam sekali. Penuh menyerah kepadamu, bukan dengan tenaga sendiri, dan dia akan mengatasi hukum alam. Kalau Tuhan menghendaki ia harus berjalan di atas air, ia akan berjalan, dan kau sudah sediakan segala-galanya. Tuhan, berbicaralah selanjutnya Tuhan Roh Kudus, karena Engkau yang tahu yang diperlukan oleh anak-anak-Mu saat ini. Maka dari itu Tuhan, hamba persembahkan mereka dalam tangan-Mu, hamba berhenti berbicara, tetapi Engkau yang akan melanjutkan dan berbicara apa mau-Mu di dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.